Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan belajar mengenai budidaya satwa harapan yang ada di buku kelas 8 semester 2 di bab 3. Namun sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Alhamdulillah kita telah berdoa, semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga keselamatan. Dan mari kita berdoa pula agar pandemi yang sedang melanda dunia ini segera berakhir. Agar kita semua bisa kembali ke sekolah melaksanakan belajar tatap muka. Ya, yang pertama ini saya akan menjelaskan apa itu satwa harapan. Nah, jadi satwa harapan ini adalah binatang atau satwa selain binatang yang dipelihara atau diternakan dan diharapkan apabila diusahakan dapat menghasilkan bahan dan jasa seperti ternak. Nah, jadi binatang-binatang ini tuh tidak biasa untuk dipelihara, namun dapat dipelihara. Nah, dipelihara lalu diternak. Nah, diharapkan hewan-hewan yang dipelihara dan diternakan ini memiliki potensi ekonomi untuk dibudidayakan. Seperti itu. Nah, setiap jenis satwa harapan juga memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Selanjutnya adalah contoh-contoh dari satwa harapan. Yang pertama ada lebah madu, lalu ada jangkrik, ketiga ada cacing, ada ulat sutra, dan juga ada belalang. Nah, contoh lainnya itu seperti burung puyuh yang ada di gambar ini ya. Nah, ini contohnya burung puyuh yang biasanya kita hanya mengenal telurnya saja yang kecil-kecil untuk dikonsumsi, namun ini saya berikan gambar. Gambar ini adalah gambar burung puyuh. Lalu yang kedua adalah ayam hutan. Ini dari jenis unggas. Lalu selanjutnya adalah dari jenis reptil. Yang pertama ada ular, lalu ada iguana, dan juga ada buaya. Nah, ini dari jenis reptil yang merupakan satwa harapan yang dibudidayakan dan diharapkan memiliki potensi ekonomi. Lalu selanjutnya ada dari ikan arwana, lalu ada anoa, rusa, dan juga kerbau. Nah, itu adalah contoh-contoh jenis satwa harapan ya. Contoh-contoh hewan satwa harapan yang dibudidayakan dan diharapkan memiliki nilai ekonomi yang baik. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bagian pertama mengenai jenis-jenis satwa harapan. Di sini saya hanya akan menjelaskan 4 jenis satwa harapan, yaitu cacing tanah, jangkrik, lebah madu, dan juga ulat sutra. Yang pertama akan dibahas adalah cacing tanah. Nah, mungkin cacing tanah ini sudah sering kita jumpai. Nah, cacing tanah ini sering kita jumpai ya. Biasanya kalau kita ingin menanam, itu biasanya muncul. Nah, ini cacing tanah ya. Nah, terus ya, cacing tanah. Nama ilmiahnya adalah Lumbricus terrestris. Ini nama ilmiahnya. Lalu apa saja ciri-cirinya? Ciri-cirinya yaitu memiliki panjang 9 hingga 30 cm, lalu juga tidak memiliki mata, kaki, dan tangan. Nah, ini ciri khasnya. Lalu dapat menumbuhkan ekor baru. Jadi kalau misalkan kita memotong ekornya dapat tumbuh kembali, kecuali apabila kita memotong kepalanya, nah itu tidak akan dapat tumbuh kembali, dia akan mati. Lalu yang keempat, dapat hidup jika tersedia. Yang keempat adalah dapat hidup jika tersedia oksigen, air, pakan, dan suhu yang cocok. Jadi keempat kriteria ini harus terpenuhi. Apabila oksigen atau air atau pakan ataupun suhunya yang tidak cocok, maka cacing akan mencari tempat lain yang memiliki 4 kriteria ini. Lalu yang terakhir adalah cacing adalah hewan hermafrodit. Jadi maksudnya adalah cacing ini memiliki kelamin ganda.
Nah, setiap cacing mempunyai organ jantan maupun betina. Jadi cacing kawin dengan cara menyatukan bagian klitelum. Nah, seperti itu ya. Ini adalah cacing ya. Baik, selanjutnya ada jangkrik. Jangkrik ya ini. Nah, ini ya, ini jangkrik. Ini jangkrik ya. Nih. Jangkrik ini sering sekali kita temukan ya di hutan-hutan ataupun di rumah-rumah yang memang masih memiliki banyak pepohonan. Nah, ini jangkrik. Lalu, nah, jangkrik ini disebut juga dengan nama cengkerik. Nah, ciri-cirinya adalah tubuhnya rata dan antenanya panjang. Nah, jadi dia sebenarnya mirip kecoa ya, tapi dia bukan kecoa. Nah, ini tubuhnya rata atasnya, lalu dia memiliki antena yang panjang di depannya. Lalu dia juga memiliki suara yang khas. Nah, jadi suara jangkrik ini akan semakin keras dengan naiknya suhu sekitar. Ya, jadi suhunya semakin naik, maka suaranya akan semakin keras. Nah, apa sih tujuannya? Apa fungsi dari si antena ini, dari si suara? Jadi suara ini digunakan untuk menarik betina dan menolak jantan lainnya. Lalu yang ketiga adalah jangkrik aktif di malam hari. Jadi jangkrik ini melakukan semua aktivitasnya di malam hari. Kalau di siang hari, dia hanya mencari perlindungan di lorong, lubang tanah, di bawah batu, atau di bawah tumpukan material-material lainnya. Lalu yang keempat, suka memakan pucuk daun dan pucuk tanaman. Jadi jangkrik ini, dia itu makan tanaman itu yang masih muda. Kalau masih muda berarti kan dia masih empuk. Nah, itu yang dikonsumsi oleh jangkrik. Lalu yang kelima adalah usia jangkrik jantan lebih pendek daripada yang betina. Lalu tubuh jangkrik betina lebih panjang daripada tubuh jangkrik yang jantan. Ya, jadi kalau jantan ini usianya lebih pendek dan juga tubuhnya yang lebih kecil daripada si jangkrik betina. Jadi kalau jangkrik betina ukurannya lebih panjang dan juga usianya yang lebih lama. Baik, selanjutnya yaitu hewan lebah madu. Nah, lebah madu ini, ya kita lihat gambarnya. Nah, lebah madu ini hidupnya berkoloni ya. Jadi berkoloni itu hidupnya dia berbarengan, tidak hanya satu atau dua, tapi dia banyakan. Nah, biasanya di dalam koloninya itu ada satu lebah ratu, ratusan lebah jantan, dan ada ribuan lebah pekerja. Jadi lebah ratunya hanya satu. Lalu ada ratusan lebah jantan dan juga pekerja lebahnya yang sangat banyak. Terus dia menghasilkan madu dan juga lilin. Jadi dia tidak hanya menghasilkan madu, ia juga menghasilkan lilin. Nah, ciri-cirinya apa sih dari lebah-lebah ini? Nah, lebah jantan ini ciri-cirinya adalah berpantat tumpul dan tidak bersengat. Kalau si lebah pekerja berpantat runcing dan bersengat. Lalu kalau lebah ratu ciri-cirinya adalah badannya yang panjang, berpantat runcing, bersengat, dan juga tugasnya ini bertelur. Nanti kalau sudah bertelur dia masuk ke dalam sarang dan mengerami telur-telurnya hingga nanti muncul si lebah ratu yang baru. Nah, yang terakhir adalah ulat sutra atau Attaccus atlas. Nah, ditemukan di hutan-hutan tropis termasuk hewan polivoltin dan juga hewan dengan metamorfosis yang sempurna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hewan polivoltin? Jadi hewan polivoltin ini adalah hewan yang dapat hidup sepanjang tahun ya, polivoltin ini. Nah, lalu selanjutnya adalah hewan dengan metamorfosis sempurna. Ya, jadi si
ulat sutra ini adalah salah satu hewan yang metamorfosisnya itu sempurna. Jadi maksudnya adalah metamorfosis yang melewati tahapan-tahapan, mulai dari, jadi tahapan-tahapan itu dimulai dari telur, lalu larva, pupa, dan juga imago atau hewan dewasa. Inilah yang disebut dengan metamorfosis sempurna. Nah, ada beberapa hewan yang dia juga melakukan metamorfosis sempurna selain ulat sutra. Nah, diantaranya ada kupu-kupu, lalu ada katak, ada lalat, nyamuk, dan juga lebah madu. Lebah yang barusan kita bahas itu juga termasuk ke dalam metamorfosis sempurna. Jadi itu yang disebut dengan polyvoltine. Itu yang dinamakan dengan polyvoltine dan juga metamorfosis sempurna. Ya, metamorfosis sempurna dan juga polyvoltine. Seperti itu. Baik, kita ke slide selanjutnya. Namun sebelumnya saya akan hapus dulu. Selanjutnya adalah bagian yang B, sarana dan peralatan budidaya satwa harapan. Jadi tidak hanya hewan ternak, hewan budidaya satwa harapan pun harus melengkapi sarana dan juga peralatannya agar saat diternak ia dapat menghasilkan, dia akan berproduksi dengan baik. Nah, sarana produksi budidaya satwa harapan yang pertama adalah bibit. Jadi bibit yang dipilih adalah bibit-bibit dari induk-induk yang unggul. Nah, secara umum bibit yang diperlukan untuk dibesarkan haruslah yang sehat dan tidak cacat. Jadi yang benar-benar sehat karena nanti akan menghasilkan anak-anak yang baik juga. Lalu yang kedua ada pakannya. Pakan ini makanannya harus sesuai. Makanannya harus sesuai dengan hewan yang diternakan. Lalu yang ketiga ada obat-obatan atau juga vitamin. Lalu yang keempat ada air, dan yang terakhir adalah kandang. Nah, dalam pemilihan kandang ini harus hati-hati. Jadi kandang ini memiliki syarat-syarat. Yang pertama itu, syarat kandang yang pertama itu adalah nyaman untuk hewannya. Lalu yang kedua, menunjang produktivitas. Yang ketiga, sirkulasi udaranya baik. Lalu yang keempat, mudah dibersihkan. Yang kelima, dapat melindungi ternak dari matahari. Yang keenam, mudah untuk dikelola. Dan yang terakhir ini memiliki saluran limbah ataupun saluran kotoran si hewannya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari bukan ciri-ciri, syarat-syarat yang harus dimiliki kandang satwa harapan. Jadi ada 7 ya. Nah, lalu alat apa saja nih yang diperlukan yang harus ada di dalam kandang? Ya, jadi ada alat apa saja? Yang pertama adalah tempat minum. Lalu yang kedua ada tempat makan. Yang ketiga ada timbangan. Timbangannya boleh ada di luar kandang. Terus juga ada sprayer. Ini juga digunakan untuk membersihkan ataupun memandikan hewan. Lalu yang terakhir adalah pembersih kotoran.
Nah, jadi ada 5 ya. Ada 5 alat yang harus dimiliki saat kita hendak melakukan saat kita hendak memelihara satwa harapan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Ke slide berikutnya. Selanjutnya adalah teknik budidaya satwa harapan. Yang pertama adalah pemeliharaan kandang. Nah, pemeliharaan kandang ini harus benar-benar dilakukan agar si kandangnya bersih dan nyaman sehingga satwa harapan pun dapat bertahan lama. Lalu yang kedua, pemilihan bibit, tentunya bibit-bibit yang unggul. Yang ketiga adalah pemberian pakan yang sesuai, dan yang terakhir adalah pencegahan hama dan juga penyakit. Nah, dalam pencegahan hama ini dapat beberapa hal-hal yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungannya, terus mengantisipasi semut dan juga kapur semut. Lalu kita dapat mengantisipasi kutu tanah dan juga fermentasi media cacing. Nah, lalu bagaimana pemeliharaannya? Pemeliharaannya yang pertama adalah dengan melakukan sanitasi. Sanitasi ini merupakan hal yang sangat penting untuk menghindari adanya zat-zat atau racun yang terdapat di dalam kandang. Lalu ada pengontrolan penyakit, perawatan ternak, pemberian pakan yang rutin dan juga sesuai, dan juga ada pemeliharaan kandang, pemilihan lokasi yang tepat, hama dan penyakitnya juga harus diperhatikan, maka kita nanti akan memberikan obat dan juga vaksin. Lalu yang terakhir adalah panen. Jadi kalau semuanya terpenuhi dengan baik, maka hewan satwa harapan ini juga dapat dipanen oleh si pemilik. Ya, sekian pelajaran kita hari ini mengenai budidaya satwa harapan. Semoga dapat dicerna dengan baik dan juga dapat bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.